Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semangat terus dan stay safe dimanapun kalian berada. Oh iya, namaku Jalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterampilan Pramuka 2. Jangan lupa siapin bukunya. Nah, keterampilan Pramuka 2 meliputi sandi dan morse, semapor, komunikasi udara, serta simpul dan ikatan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sandi. Sandi dalam pramuka digunakan sebagai suatu media pembelajaran bagi setiap anggota pramuka golongan siaga, penggalang, penegak, maupun pandega. Manfaat sandi pramuka diantaranya sebagai komunikasi antar anggota regu, untuk meningkatkan daya ingat, untuk meningkatkan cerdasan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah macam-macam sandi pramuka, di antaranya sandi koordinat, sandi Napoleon, angka atau nomor, sandi jam, sandi siput, dan semapor. Selanjutnya adalah morse. Sandi morse adalah suatu sandi yang ditetapkan dengan menggunakan sebuah sistem representasi huruf dan angka, serta tanda baca sinyal, kemudian menggunakan sinyal simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Dalam sandi pramuka, kode morse ini dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Nah, ini adalah gambar kode morse. Tentu kode ini hanya dapat dimengerti oleh anak pramuka dan tidak akan dimengerti oleh orang yang tidak mempelajari pramuka. Materi kedua adalah semapor. Semapor merupakan metode dalam penandaan atau kode yang biasanya berbentuk lampu atau bendera, di mana setiap gerakan dan formasi melambangkan kode atau isyarat maupun angka. Nah, ini adalah gambar semapor. Semapor ini menggunakan bendera yang berwarna merah dan kuning yang melambangkan huruf-huruf. Namun, ini bisa digunakan dengan ranting kayu ataupun dengan tangan kosong. Materi selanjutnya adalah komunikasi udara. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu maksud, tujuan, ataupun berita-berita kepada pihak lain dan mendapat respon atau tanggapan, sehingga kedua belah pihak mencapai pengertian yang maksimal. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tanda, dan dapat juga menggunakan radio. Komunikasi selalu memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah aktivitas atau kegiatan. Macam-macam alat komunikasi udara yang digunakan di dalam pramuka diantaranya komunikasi radio, tanda dengan api dan asap, cermin survival, serta kain sebagai kode darat dan udara. Materi selanjutnya adalah simpul dan ikatan. Simpul dalam pramuka adalah bentuk ikatan pada tali yang bisa bersifat fungsional maupun dekoratif. Simpul merupakan salah satu hasil bentukan dari dua tali atau lebih. Macam-macam tali simpul dalam pramuka. Yang pertama adalah simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Yang kedua adalah simpul mati. Simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Yang ketiga adalah simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu. Tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. Yang keempat adalah simpul pangkal. Simpul ini biasanya sering digunakan untuk mengawali ataupun mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu ataupun tongkat. Yang kelima adalah simpul tarik. Simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang, tetapi tidak tercekik. Karena simpul ini akan menghasilkan lob tali yang dapat diperbesar ataupun diperkecil lagi.
Yang keenam adalah simpul ujung tali. Simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah terlepas. Yang ketujuh adalah simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Dan yang terakhir adalah simpul rantai. Simpul rantai berguna untuk memendekkan dan memperkuat tali. And finally, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.